Selamat sore Mbak Robin. Selamat sore. Dari mana Mbak Robin tadi? Ini dari sama teman-teman tadi jalan terus sama sih. Oh, gitu. Ya. Jalan-jalan kemana? Makan aja sih. Kan ini weekend jadi ya ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Mbak Robin rumahnya di mana? Rumah saya deket sini Kak. Cuman kalau naik motor sekitar 30 menit gitu. Oh gitu. Iya. Kak Robin kemarin sempat chat saya ya. Iya. Terkait pengen konseling. Iya. Itu gimana? Yang dirasakan? Gini Kak, kan saya tadi habis ketemu teman-teman. Terus sebelumnya kan sudah ini ya kayak sering ngobrol-ngobrol di grup, terus nanya-nanya kalian udah sampai mana nih kuliahnya. Terus kebanyakan teman-teman itu udah sampai selesai skripsi, bahkan udah mau wisuda. Terus ada juga yang udah kerja, udah punya penghasilan, ada juga yang udah nikah. Jadi saya tuh ngerasa insecure gitu Kak, karena kayaknya karir saya tuh tertinggal jauh sama teman-teman gitu. Terus juga kalau di rumah itu suka agak malu gitu sama keluarga karena melihat kakak-kakak saya itu udah sukses semua gitu, udah punya pekerjaan, udah sampai ke luar negeri. Jadi saya tuh malu gitu Kak. Gimana ya gitu. Ya. Mbak Robin jurusannya apa? Saya manajemen Kak. Oh, manajemen. Sebelumnya milih manajemen tuh karena kemauan sendiri atau dari paksaan mungkin? Sebenarnya itu kemauan sendiri. Cuman dulu itu kayak belum terlalu paham itu manajemen itu belajar tentang apa. Jadi pas waktu masuk kampus ya agak sedikit harus banyak menyesuaikan gitu. Karena manajemen kan jurusan IPS dan saya dulu jurusannya IPA. Jadi harus banyak belajar, banyak nanya temen gitu. Karena masih harus belajar dari nol lah. Oh gitu. Ya. Tapi dari Kak Robin sendiri nyaman kan di jurusan yang dipilih atau mungkin nggak nyaman? Awalnya masih perlu banyak penyesuaian, tapi ya seiring berjalannya waktu, dikit-dikit belajar, alhamdulillah sekarang sudah nyaman. Tapi ya itu Kak, saya merasa kayak belum maksimal gitu belajarnya di kuliah. Terus juga kayak masih belum banyak ilmu yang saya pelajarin gitu. Pokoknya perbandingannya sekarang sama pas jadi mahasiswa baru itu kayak nggak terlalu banyak bedanya gitu kalau soal kayak pengetahuan di kampus gitu. Jadi saya gimana ya Kak ya, saya bingung gitu. Setelah ini kira-kira rencananya Mbak Robin mau gimana, lanjut S2 atau ya setelah ini rencananya mau daftar S2 gitu, nyari beasiswa sama daftar S2 gitu Kak rencana awalnya. Berarti lebih fokusnya tuh insecure karena lingkungan sekitar ya Kak? Iya, terus juga sebenarnya saya ngambil S2 itu karena saya bingung Kak. Kedepannya mau apa, kayak misal mau masuk dunia kerja saya merasa ilmu dan pengalamannya masih kurang. Jadi karena saya bingung, jadi ya udah S2 aja. Jadi S2. Iya. Untuk keluhan yang lain-lain seperti nggak sampai sedih gitu kan Kak? Sampai Kak, saya sampai nangis gitu karena melihat teman-teman udah banyak yang sukses. Apalagi kalau lagi kumpul gitu Kak, kayak udah ada yang sampai menang lomba kemana-mana, punya penghasilan sendiri, sedangkan saya masih minta ke orang tua. Terus juga ya banyak lah Kak, pokoknya saya ngerasa tertinggal jauh gitu. Soal lingkungan juga, kayak teman-teman sudah punya lingkungan yang bagus, saya masih di sini-sini aja, circle pertemanannya masih di sini-sini aja. Untuk kalau Kak Robin kan merasa insecure, kan setiap orang tuh sebenarnya punya porsinya masing-masing ya Kak Robin. Kak Robin di manajemen mungkin, terus kakaknya sama jurusan apa? Kakak saya jurusan IT Kak. Oh, di IT. Iya. Nah itu sebenarnya bukan untuk dibandingkan, tapi lebih tepatnya semua orang punya keistimewaannya masing-masing. Jadi Kak Robin di manajemen ya nanti akan bermanfaat di bidang manajemen, terus kakak sama di IT berarti memang nanti bisa melengkapi di IT-nya. Karena kan semua orang kan diciptakan berbeda, itu kan untuk saling melengkapi gitu. Bukan berarti Kak Robin itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya, tuh nggak sama sekali. Kalau saran saya, Kak Robin hobinya apa sih? Hobi saya
Hobi yang bermanfaat apa ya? Terserah, boleh semuanya. Kalau yang biasa, hobi saya itu mendengarkan musik, Kak. Mendengarkan musik, menonton film, gitu-gitulah, Kak. Tapi yang mungkin bisa dibilang bermanfaat, saya hobi baca. Tapi saya baca bukunya pilih-pilih gitu, Kak. Nggak semua buku saya baca. Mungkin yang bikin saya tertarik baru saya baca. Keluarganya Kak Robit kira-kira ini nggak membanding-bandingkan gitu nggak? Iya, Kak, keluarga saya entah itu dari paman, bibi, atau keluarga besar yang lain membandingkan kayak kakak ini loh sudah bisa sampai sini, sudah kemana-mana gitu, terus kayak udah punya penghasilan sendiri, dan juga kakak ini loh umur sekian udah nikah, udah mapan karirnya, kok kamu kapan gitu kan, jadi gak Iya. enak gitu, Kak, pasti sedih lah. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Iya. ya. Memangnya apa sih yang Kak Robit inginkan, kehidupan seperti apa, masa depan seperti apa yang Kak Robit inginkan itu? Saya tuh pengen, saya tuh punya tujuan gitu masa depan, jadi saya nggak bingung, Kak, saya ini mau kemana, saya nggak bingung, itu sih simpel. Jadi misalnya saya mau melanjutkan karir, saya pengennya saya tuh udah tahu gitu mau melanjutkan di mana. Terus juga kalau misalnya menikah, saya udah tahu nih orang yang tepat ini seperti apa, gak kayak gini kan masih bingung nih siapa orang yang tepat gitu. Berarti memang masih tahap mencari jati diri gitu ya Kak? Iya mungkin. Kalau saya boleh ngasih saran terkait tentang tujuan hidup, sebenarnya ya bolehlah Kak Robit itu misalkan cita-citanya tuh pengen jadi orang sukses, pengen nyenengin orang tua, pengen ya bisa melihat temen yang sudah sukses kan pengen sukses. Nah sebenarnya tujuan hidup seseorang, tujuan masa depan seseorang tuh lebih tepatnya kalau saran saya itu adalah untuk bahagia. Jadi gimana ya Kak Robit? Tujuan hidup itu ya bahagia. Karena masa Kak Robit nunggu sukses dulu harus bahagia, nunggu punya suami yang seperti ini bisa bahagia, terus harus nunggu orang tua nunggu orang tua tuh bisa mengerti mau kita tuh baru kita bisa bahagia. Jadi kalau menurut saya ya bahagia tuh tujuan hidup. Misalkan sampean saat ini tuh sudah bisa kuliah di manajemen, terus orang tuanya sampean tuh juga orang berada, terus kakaknya sampean tuh juga sukses semuanya. Itu menurut saya tuh sudah jauh lebih baik untuk bisa sampean kembangkan lagi ke depannya. Karena kalau kita masih nunggu, saya sedih karena teman saya tuh gini kok saya belum. Nah, itu sebenarnya bisa kita renungkan kembali gitu kan. Oh, ya nggak apa-apa mereka seperti itu. Saya dengan kelebihan saya sendiri saya bisa berusaha lebih baik lagi gitu. Jadi bahagia itu diciptakan saat ini, kita adanya saat ini. Kita nggak sakit, Kak Robit nggak sakit, Kak Robit bisa kuliah, itu kan sudah membahagiakan. Coba kalau Kak Robit itu misalkan sakit, misalkan di luar sana tuh banyak orang yang nggak berpendidikan, itu kan justru mereka lebih effort, lebih fighting lagi kan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi seperti itu Kak Robit. Jadi kalau insecure menurut saya masih wajar ya, semua orang tuh insecure seperti itu. Iya, terima kasih Kak ya atas sarannya. Iya, jadi seperti itu. Karena orang tua pun kalau misalkan tujuan hidup kita ingin membagikan kedua orang tua, ya orang tua melihat anaknya senang saja itu sudah cukup. Kalau menanggapi omongan orang yang kapan belum nikah, kok belum gini ya, ya itu gini saja, renungkan. Sama tanya kenapa saya belum nikah, ya saya tanya kamu kapan kamu mati, nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu. Jadi seperti itu. Jadi terkait masa depan itu bisa ditata lagi dengan evaluasi diri kita dahulu, mengevaluasi apa sih pencapaian kita. Pak Robit bisa di UIN, bisa IP-nya bagus terus, itu kan sudah pencapaian dalam diri kita kan, kayak gitu. Jadinya kita harus positive thinking dan itu tadi bahagia. Karena banyak orang yang seringkali
berkat bisa bersyukur kan Kak Robi pernah dengar bersyukur Iya. ya, menurut Kak Robi itu bersyukur seperti apa? Kalau saya biasanya bersyukur itu ketika saya dapat sesuatu yang saya inginkan, saya bersyukur gitu. Jadi sebenarnya itu kalau saya bilang bersyukur itu adalah bisa bahagia dengan hari ini. Jadi kalau misalkan belum bisa bahagia berarti belum bisa bersyukur. Jadi kalau misalkan hari ini kita jalani hari-hari terus sedih terus, itu sama saja kita nggak bersyukur sama nikmatnya Allah hari ini. Padahal kita tuh bisa bangun nggak sakit, kita bisa kuliah, kita bisa beribadah, itu kan sudah hal yang harus kita bahagiakan, nggak perlu menunggu apapun untuk bahagia. Jadi saya rasa Kak Robin ini perlu membebaskan diri dari pikiran-pikiran seperti itu yang buat insecure, ya seperti itu Pak. Berarti kuncinya harus bahagia dulu Kak ya. Ya, jadi pertemuan ke depan bisa diaplikasikan dulu. Jadi setiap mungkin dari mindset pemikiran itu bisa dirubah. Kalau misalkan Kak Robit lah bilang gini, kalau misalkan ada yang ngejek, misalkan bukan ngejek, orang tua misalkan kayak membandingkan, kamu kayak gini, kamu kok nggak kayak gini gitu ya, ambil positifnya saja. Ya mungkin memang beliau tuh cara menyemangatinya memang seperti itu, berbeda dengan orang-orang yang kita tahu. Nah terus kalau misalkan ketika Kak Robit membandingkan diri kayak orang lain yang kita lihat kayak hidupnya tuh bahagia, wah bisa beli ini ya, bisa gajinya banyak, sudah kerja, tapi mereka belum tentu bisa bahagia juga. Jadi sebenarnya yang di tujuan hidup itu adalah untuk bahagia. Karena kita mau dapatkan apapun, kita pasti kadang tuh nggak pernah bahagia. Melihat kehidupan orang lain, mereka juga belum tentu bahagia. Jadi pertemuan ke depan dicoba dulu untuk bisa merenungi apa yang Kak Rob punya saat ini, terus bahagiakanlah diri sendiri. Kadang kalau misalkan seminggu tugas full, nanti kasih waktu self reward gitu, entah jalan-jalan, refreshing, seperti itu penting juga Kak Rob, biar selalu fresh pikirannya. Ya, terima kasih Kak ya atas saran-sarannya. Kayaknya sangat membantu sekali buat menyelesaikan apa yang menjadi ketidaknyamanan dari saya. Ya, jadi Kak Rafid, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.